kasih-Mu yang tidak pernah habis buat hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus.
segala kemuliaan, segala hormat. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu yang tak terbatas dalam hidup kami Tuhan. Amin Yesus. Hanya bagi-Mu kemuliaan, hanya bagi-Mu pujian. Ku kagum dan sembah padamu, Bapa, ku cari wajah-Mu. Hanya bagi-Mu kemuliaan, hanya bagi-Mu pujian. Diriku datang, Bapa-Ku yang ku cinta. Hanya bagi-Mu kemuliaan. Saya nambah lagi bangkit berdiri. Hanya bagi-Mu kemuliaan, hanya bagi-Mu pujian. Kami sungguh kagum kepadamu Tuhan. Bapa, ku cari wajah-Mu. Hanya bagi-Mu kemuliaan, hanya bagi-Mu pujian. Diriku sembah Bapa-Ku yang ku cinta. Kini kami sembah Diriku sembah Bapa-Ku yang ku cinta. Diriku sembah Bapa-Ku yang ku cinta. Kami mau menyembah-Mu Tuhan lebih lagi Yesus. Kami mau memuji-Mu Tuhan lebih lagi. Mari Tuhan datang di tempat ini bertahta atas pujian kami Tuhan. Kami siap meninggikan, kami siap memuji Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus. Bapak Ibu yang siap untuk memuji dan menyembah Tuhan, kita mau sama-sama katakan amin. Sekali lagi shalom MNCC. Apa kabarnya hari ini? Ada sukacita Tuhan di tempat ini, amin. Kita siap memuji Tuhan, amin. Mari kita mau sama-samakan, kami terima kuasa-Mu Tuhan saat ini, amin. Beri kemuliaan, tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita, amin. Haleluya. Engkau sungguh baik buat hidup kami Tuhan. Mari kita bertepuk tangan merayakan kebaikan Tuhan buat hidup kita.
kita melalui pujian kita siang hari ini. Amin. Terima kasih Engkau dahsyat atas hidup kami Tuhan. Amin Yesus. Kami bersyukur punya Bapa seperti-Mu Tuhan. Bapa yang sungguh mengerti keadaan kami. Bapa yang mau menerima apapun keadaan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami tahu masa depan kami ada di tangan-Mu Tuhan. Kau
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau yang selalu mencukupi Amin Tuhan. kebutuhanku. Terima kasih Yesus. Ya Aba, ya Bapa, tiada syarat kasih setiamu, tak pernah lepas penjagaanmu. Kau yang selalu mencukupi kebutuhanku. Ya Aba, ya Bapakku. Ya Aba, ya Bapakku. Ya Aba, ya Bapakku. Mari sidang jemaat kita sama-sama bangkit berdiri. Mari kita satu di dalam doa. Allah Bapa kami di dalam surga yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Berbicaralah buat kami Tuhan pada saat pagi hari ini. Boleh menjadi bekal kami di dalam kehidupan kami. Kami boleh memuji dan memuliakan Engkau, meninggikan Engkau, dan biar semuanya boleh menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Silakan Bapak Ibu duduk. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Senang pagi hari ini kita boleh bersama-sama berkumpul di dalam ballroom berlian di gereja kita. Dan ini adalah kali pertama kita untuk kita bersama-sama beribadah onsite. Iya, Bapak Ibu kita semuanya masih mencoba ya. Masih mencoba trial ibadah pertama. Tadi Bapak Ibu juga masih lupa. Kayaknya ibadah teh kumahannya tepuk tangannya pas kapan ya. Kayaknya tadi juga masih takjub begitu ya. Kita bersyukur buat pagi hari ini. Kalau kita boleh beribadah lagi. Amin. Ya, hampir kurang lebih 1 tahun. Dan baru hari ini, pagi ini kita boleh bersama-sama beribadah lagi. Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Saya berterima kasih kepada semua, baik pembina yayasan, baik tim pengembalaan, baik Bapak Ibu yang menjadi pengurus, dan semuanya yang sudah berlelah-lelah, yang sudah capek, yang sudah tensinya tinggi begitu ya, sampai menciptakan ibadah ini. Dan semuanya boleh ada karena kerja sama-sama, karena teamwork, saling mendukung kita semuanya, untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada beberapa kegiatan kita ke depan yang nanti saya akan bawakan di dalam pengumuman. Dan sebelumnya kita akan masuk firman Tuhan kita pada saat pagi hari ini. Sebelum saya masuk dalam firman Tuhan, saya mau ajak Bapak Ibu nonton satu film. Ya mungkin sudah pernah, tapi nggak apa-apa diulang lagi ya. Kita mau tangkap apa yang dari film ini bicara kepada kita. Biar film ini boleh memberkati kita semuanya.
bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Kau gantikan Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, nangkep ya cerita film ini ya. Jadi si papahnya itu mengorbankan anaknya. Dan itulah pengorbanan yang kita sama-sama rayakan pada minggu lalu. Yaitu tentang kebangkitan Tuhan Yesus, kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Nah Bapak Ibu waktu saya pertama kali nonton film ini, saya nangis. 2 kali nonton film ini, saya nangis juga. 3 kali saya nonton film ini, nangisnya udah berkurang. 4 kali udah biasa. Dan barusan saya nonton film ini, udah gak nangis. Saudaraku yang dikasih Tuhan, terkadang kita juga mengiring Tuhan seperti itu. Kita sepertinya udah biasa, udah tahu ceritanya begitu. Udah tahu ceritanya pasti begitu. Bahkan kita diingatkan dengan perjamuan kudus juga sepertinya biasa-biasa aja tuh. Bahkan ada yang bilang begini sama saya gak mengampuni orang juga perjamuan kudus masih hidup tuh. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mari hari-hari ini apakah kita masih punya greget, masih punya rasa buat cinta Tuhan yang sungguh-sungguh. Amin. Hari ini kalau kita ibadah kita diingatkan. Mari Bapak Ibu, kita mau sama-sama mendisiplin diri kita, terutama untuk kegiatan kerohanian kita. Kita akan sama-sama Bapak Ibu 30 menit ke depan, saya akan boleh di next? Oke, ya. Tujuan khotbah pada saat pagi hari ini Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa terima ringkasan khotbah ini di dalam WA. Dan kita akan sama-sama bahas di dalam small group ya Bapak Ibu ya. Tujuan khotbah disiplin diri hari ini adalah jemaat mengerti bahwa mengiring Yesus membutuhkan sikap hidup yang disiplin. Hari ini Bapak Ibu menunjukkan sikap disiplin. Pagi-pagi bangun pergi beribadah. Jemaat menyadari bahwa Allah mendisiplin penuh dengan kasih untuk kebaikan. Untuk kebaikan ya Bapak Ibu ya. Gak ada bapak yang mendisiplin anaknya untuk kecelakaan anaknya. Jemaat memahami pentingnya disiplin dalam berdoa, membaca Alkitab, dan bersaksi. Nah, panggilan tertinggi kita di dalam hidup kekristenan adalah kita boleh menjadi
seperti Yesus. Ya. Sebentar nanti saya minta Ling-Ling pegang mic baca Alkitabnya Mi. Oke, Ibrani 12, 1 dan seterusnya boleh dibantu baca. Ibrani 12 ayat 1. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ayat kedua, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ayat ketiga, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Ya, lanjut. Dalam pergumulan kamu melawan dosa kamu belum sampai mencucurkan darah. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terhadap anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jika kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu itu diberikan tidak mendatangkan sukacita tetapi duka cita. Tetapi kemudian Ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Amin. Bapak Ibu, sedemikian jauh pembacaan Ibrani yang kita dengarkan tadi. Kita mau lihat Bapak Ibu dari beberapa yang kita ditegur tadi, diberikan peringatan oleh Tuhan buat kita, nggak ada maksud jahat, tapi semuanya demi kebaikan kita. Kita akan lihat Bapak Ibu yang pertama, yaitu disiplin tentang doa. Bersekutu dengan Tuhan atau dikatakan kontemplatif. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17 dikatakan semua pekerjaan di bumi akhirnya jatuhnya dikubur. Ya, ayat paling pendek tetapi artinya paling panjang. Latihlah diri kita berdoa. Dalam 1 Tesalonika 5:17 ini dikatakan tetaplah berdoa. Ya Bapak Ibu, dalam Yesaya 40:31 dikatakan tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Bapak Ibu, dikatakan doa adalah bersekutu dengan Tuhan sebagai nafas dari orang Kristen. Apakah waktu-waktu ini selama pandemi kemarin kita masih tetap berdoa? Yang namanya berdoa itu bukan doa makan aja Bapak Ibu sehari 3 kali. Atau seperti doa yang sehari 5 kali begitu ya. Tetapi berdoa itu adalah bersekutu dengan Tuhan. Adakah hari-hari kita masih kita berdoa dengan Tuhan? Masih bersekutu dengan Tuhan? Atau cuma begini aja? Aku nggak bersekutu Pak Oki, saya cuma baca renungan yang ada di WA aja. Itu juga sudah bersekutu Bapak Ibu, itu cuma baca WA. Kalau bersekutu itu cari waktu kita bisa berbicara dengan Tuhan. Jadi bukan cuma baca renungan di WA ya, udah cukup Pak Oki, di WA ada renungan, berarti saya juga udah renungan. Lah Tuhannya ditanya nggak Bapak Ibu? Kita lihat yang berikutnya. Yang berikutnya firman Allah. Dikatakan di dalam 1 Timotius 4 ayat 13, sementara itu sampai aku datang, bertekunlah membaca kitab-kitab suci dalam membangun dan dalam mengajar. Mazmur 1 ayat 2 dikatakan, tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air,
yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, apakah kita masih membaca Alkitab Bapak Ibu? Atau ayat Alkitab yang sepotong-sepotong aja? Kami dari gereja sedang belajar Bapak Ibu. Sedang belajar, beberapa orang, ada 8 orang masuk dalam akademi preaching. Dan kita mau mulai belajar untuk taat setia. Kalau baca Alkitab paling tidak Bapak Ibu, satu perikop. Satu perikop itu ada judulnya, ada ayat berapa sampai selesai, satu perikop. Dan coba itu untuk mengerti. Nanti kita akan terus belajar di small group ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi baca firman Tuhan. Kalau kita baca firman Tuhan, aduh Pak Oki itu tengarti bacanya apa ya, bacanya apa. Baca per perikop, baca per perikop. Kalau kita small group atau ada yang bingung kita bisa tanyakan, bisa sharing di situ. Lalu yang berikutnya adalah beribadah. Kita mau berdisiplin beribadah ya. Kita sering dengar di dalam cerita Lukas yaitu ada Maria dan Marta. Maria mengambil bagiannya duduk diam di dalam hadirat Tuhan mendengarkan firman Tuhan. Marta sibuk melayani. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, belum tentu kita sibuk melayani, kita bisa dekat dengan Tuhan. Kita kadang-kadang seolahnya sibuk, pelayanan, tapi kita nggak dekat dengan Tuhan. Ibrani 10 ayat 25 dikatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Bapak Ibu, ibadah itu dikatakan seperti dibiasakan. Jadi kita beribadah itu biasa Bapak Ibu. Berapa orang yang kita suka bilang, tumben lu ibadah begitu ya. Itu berarti ibadahnya nggak biasa. Tapi kalau biasa beribadah itu dia akan terus mulai untuk merutinkan diri. Nah sekarang Bapak Ibu, kita mau mulai merutinkan diri beribadah. Ada kegiatan-kegiatan lain juga. Ada small group. Ternyata small group yang sudah jalan Bapak Ibu, small groupnya Ahyung dan small groupnya Kobubun. Itu yang sudah jalan. Yang lainnya masih belum. Nggak apa-apa Bapak Ibu. Saya menghargai, menghormati keputusan Bapak Ibu dalam kasus pandemi ini Bapak Ibu. Tetapi kalau saya boleh mengingatkan Bapak Ibu, berapa banyak kita berani pergi keluar kota? Berapa banyak kita berani pergi kuliner? Berapa banyak kita sudah berani pergi ke mall? Berapa banyak kita sudah berani pergi ke pasar? Berapa banyak kita sudah berani pergi kafe? Dan Bapak Ibu masih mau bilang saya mengasihi Tuhan ketika hanya small group 1 jam. Hanya beribadah 1 jam. Ya, mari kita bisa jawab bersama. Beribadah yang keempat Bapak Ibu. Yang keempat adalah kita mendisiplin hidup kita yaitu hidup dipenuhi oleh Roh Kudus. Keseimbangan antara teologi dan Roh Kudus Bapak Ibu. Hidup kita mesti bisa seimbang. Jangan saya bukannya anti ngeroh Bapak Ibu, mau ngeroh silahkan. Mau belajar teologi juga silahkan. Tetapi lebih baik itu berimbang. Kalau teologinya terus ke teologian nanti jadi ahli Farisi. Kalau ngeroh terus jadi akhirnya juga sedikit-sedikit ngeroh. Ya, boleh tetap kita dalam roh Bapak Ibu tapi harus seimbang. Boleh kita berbahasa roh tetapi di rumah bahasa kita juga baik. Jangan sampai kita di gereja bisa berbahasa roh tapi di rumah kita nggak bisa akur dengan orang di rumah. Amin Bapak Ibu, dipertanyakan. Dari buahnya kita bisa lihat kehidupannya. Hidup dipenuhi dengan Roh Kudus yang keempat Bapak Ibu. Dan yang kelima dikatakan ada ayat yang kita mesti baca Bapak Ibu ya. Efesus 3 ayat 16. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan, meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Jikalau kita hidup oleh arah, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Nah, mari Bapak Ibu kita mau sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Mengerti firman Tuhan, belajar firman Tuhan. Hidup dipenuhi dengan karunia roh. Punya karunia setiap masing-masing kita. Karunia itu dipakai untuk membangun diri pribadi dan juga untuk membangun sesama di dalam pelayanan. Disiplin yang berikutnya
disiplin yang berikutnya adalah persepuluhan dan persembahan. Bapak Ibu, ada bercandaan hamba-hamba Tuhan kumpul begitu ya dalam masa pandemi Bapak Ibu. Dia tanya begini, Pak, bagaimana kolekte? Saya juga ditanya ya Bapak Ibu ya di BKGS ditanya, gimana Pak Oki ibadahnya? Oh, saya masih online. Apakah ada persepuluhan, apa ada persembahan? Saya bilang puji Tuhan Pak, di kami ada persepuluhan, di kami ada persembahan. Rutin Pak Oki, puji Tuhan Pak, rutin ya. Memang saya nggak detil baca semuanya siapa bendahara yang rutin baca semuanya. Bapak Ibu yang dikasih, akhirnya hamba-hamba Tuhan ini ngomong begini, bagaimana ya caranya kita melihat kesetiaan jemaat kepada Tuhan dan kepada gerejanya. Terus pendeta-pendeta bilang, ya udah lihat aja duitnya Pak Oki, rutin apa enggak. Seolah-olah seperti bercandaan dan kita bilang, jangan ngomong-ngomong duit, sensitif. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita nggak boleh sensitif ngomong duit. Kalau memang itu diperlukan, kalau memang itu harus disampaikan, saya sebagai hamba Tuhan harus menyampaikan kepada Bapak Ibu supaya saya juga jangan salah di hadapan Tuhan. Persepuluhan dan persembahan, semuanya itu tergantung dari kesadaran disiplin pribadi kita masing-masing. Ya Bapak Ibu ya. Oke, ada ayatnya bilang begini, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Bapak Ibu, ada jemaat tanya sama saya begini, Pak Oki, saya belum bisa kasih persepuluhan, gimana ngitungnya ya? Saya kasih tahu sama dia, ya Ci, pokoknya uang yang masuk ke dalam ya hasil kita setelah dipotong biaya-biaya, hasil kita bersih itu 10%-nya untuk pekerjaan Tuhan, bawa ke rumah perbendaharaan. Lalu Cici itu bilang begini, kira-kira mesti gimana ya Pak Oki ya, mesti gimana? Saya bilang begini, Ci, yang perlu uang itu untuk operasional itu gereja, betul ya? Kita emang gak pakai uang bikin karpet, bikin seperti ini, semuanya ada uang yang dipakai. Uang dari jemaat dipakai untuk sama-sama jemaat dan Bapak Ibu bisa sama-sama menikmati. Lalu saya bilang begini, Ci ingat ya, Tuhan itu gak tambah kaya dengan persepuluhanmu. Kadang-kadang kan kita suka jadi, nih Tuhan persepuluhannya segini ya, kayaknya hitungan sama Tuhan. Padahal itu semuanya Tuhan itu kaya, Ci. Saya bilang Tuhan itu punya langit dan bumi, semuanya Tuhan dia ciptakan. Jadi Tuhan itu tidak tambah kaya dengan persepuluhan kita. Yang kedua Bapak Ibu, Tuhan itu bukan preman yang disenggol dibacok, senggol dibacok. Bapak Ibu gak kasih perpuluhan juga, gak tiba-tiba jadi dibacok begitu. Maksud saya begini Bapak Ibu. Dengan kesetiaan kita, kedisiplinan kita, kita memberikan persepuluhan dan persembahan. Ya itu kesadaran kita, tapi Tuhan gak ngancam-ngancam kita. Yang ngancam-ngancam kita itu hamba Tuhan kadang-kadang ya. Ayo lu nanti kalau gak kasih perpuluhan, nanti kalau keluar kota inilah itulah. Pas ada kejadian ban kempes tuh temere persepuluhan sih. Enggak begitu tuh Bapak Ibu. Lihat cerita yang tadi kan. Anaknya aja dikasihkan buat kita. Allah Bapa mengaruniakan Tuhan Yesus kepada kita ketika kita masih berdosa. Tadi kalau dipikir-pikir Bapak Ibu, mendingan yang narkoba mati. Betul? Mendingan yang egois mati. Mendingan yang kurang ajar tadi mending mati. Daripada anak yang lucu tadi. Betul? Tetapi itu yang Tuhan lakukan buat kita. Tuhan menyelamatkan kita, Tuhan sayang kita ketika kita masih berdosa. Dan hari ini Bapak Ibu, ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mengakui bahwa hidupku yang berdosa ini Tuhan, hidupku yang sia-sia ini Tuhan, tetapi Tuhan mau mati buat saya, mau mati menyelamatkan saya, semuanya semata-mata hanya karena kasih Tuhan. Berikutnya Bapak Ibu. Di dalam Amsal 3 ayat 9,
Oke, saya bacakannya Bapak Ibu ya. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Bapak Ibu, ayat ini banyak dipertentangkan dengan persembahan sulung. Saya nggak terlalu harus seperti gimana, ini semuanya kembali Bapak Ibu ke kedisiplinan rohani masing-masing. Ya, jadi muliakan Tuhan dengan hartamu. Siapa kita hari ini? Kalau engkau hari ini Tuhan berkati, pakai itu semuanya buat hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Ada nilai yang besar yang Tuhan berikan buat kita. Mati di kayu salib untuk menebus kita. Seharusnya kita yang mati di salib, Tuhan tukar. Ada nilai yang Tuhan sudah berikan buat kita. Maka kita mau kembalikan itu semuanya buat hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Engkau melayani main musik buat Tuhan. Engkau melayani jadi soundman, kau melayani apapun LCD. Kau semua lakukan itu seperti untuk Tuhan. Karena dia lebih dahulu mati. Dia lebih dahulu melayani buat kita. Mari kita mau sungguh-sungguh di dalam melayani kepada Tuhan. Yang berikutnya Bapak Ibu. Yang keenam adalah memberitakan Injil. Di dalam Matius 28 ayat yang ke-19 saya akan bacakan buat Bapak Ibu. Karena itu pergilah. Jadi kadang-kadang kita suka begini. Jadikanlah semua bangsa muridku, pergilah katanya. Gua yang di sini, lu yang pergi ya katanya gitu ya. Tapi Tuhan gak suruh begitu, Tuhan suruh kita pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Bagaimana ku balas, ayat selanjutnya ya. Bagaimana ku balas Tuhan segala kebajikannya kepadaku. Aku akan mengangkat piala keselamatan dan aku akan menyerukan nama Tuhan. Mungkin kalau dibilang begini, aduh Pak Oki, saya gak sekolah penginjil. Saya gak sekolah Alkitab. Saya gak bisa nginjilin. Gimana saya disuruh pergi jadikan semua bangsa murid. Ada cara yang paling mudah Bapak Ibu. Cara yang paling gampang. Satu, tunjukkan perubahan hidup kita. Dan orang akan lihat kita. Betul? Pohon itu dilihat dari buahnya. Orang akan merasakan buah kita. Pertobatan kita. Kita kalau mau bersaksi, mau nginjil sama orang, kita gak usah bingung-bingung, kita cukup bilang begini aja. Dengan pertemanan, dengan ngobrol, begitu cerita. Hidupku dulu seperti ini loh. Hidupku dulu seperti gak baik, hidupku gak benar. Tapi ketika aku menerima Yesus, ada pembaharuan di dalam kehidupanku. Di dalam keluargaku, di dalam pekerjaanku. Itu kesaksian Bapak Ibu. Ya. Gak usah pakai bahasa Indonesia yang resmi-resmi. Bapak Ibu ketemu orang malah nanti jadi kaku. Buat penginjilan itu melalui persahabatan. Buat penginjilan dengan kesaksian hidupmu. Perubahan hidupmu. Orang akan lihat. Jangan orang lihat kamu bawa Alkitab. Orang lihat kita pergi ke gereja. Tetapi buahnya gak seimbang. Kita mau bilang apapun. Orang bilang begini. Lu kayaknya gak lebih bagus dari gua deh. Mari Bapak Ibu. Menginjil adalah dengan perubahan hidup kita. Orang akan melihat kita, orang akan merasakan kita. Dibilang, dulu dia beragajul, dulu dia gak benar. Tapi hari ini dia benar. Hari ini heunya geus beda deui, teu siga baheula deui. Kalau masih ada orang-orang yang mengganggu pikiran hati kita, misalnya Bapak Ibu ya, dengan kirim-kirim video-video yang gak pantas. Teman-teman kita kan gak tahu kalau kita udah berubah begitu ya. Ketika dia kirim bukan begini, aya deui wenu anyar. Tapi kita bilang, sorry ya lu udah kirim-kirim ini, sekarang gue udah kenal Tuhan, gue hidup gue baru. Mungkin kita diledekin, wah sok suci siapa, wah sok dasar pendeta begitu kan ya. Tapi lakukan itu untuk kemuliaan nama Tuhan, bilang saya sudah terima Tuhan Yesus dan saya gak mau hidup saya sia-sia seperti itu lagi. Hapus, Bapak Ibu ulah disimpan. Ngomong udah bertobat, kalau kan disimpan filmnya ya. Oke, maju lagi Bapak Ibu. Jadi kita menginjil dengan perubahan hidup kita. Supaya orang bisa lihat, iya ya benar.
dia sudah berubah. Bapak Ibu, yang terakhir dikatakan melayani sesama. Saya percaya Bapak Ibu, kalau orang yang sudah mengalami Yesus, orang yang sudah mengalami kelahiran baru, dia pasti akan memberikan kontribusi, akan memberikan sesuatu yang lebih kepada orang lain. Contoh ya Bapak Ibu ya, contoh sederhana aja. Ketika saya pergi makan ke satu tempat makan yang enak, saya cuma cerita sama dia, makanan di situ enak loh. Wah begini. Tahu nggak kalau udah pakai sambalnya, dicocol pakai lalapnya, waduh luar biasa. Itu bersaksi cerita sama kayak kita cerita makanan. Kita cerita makanan bisa pinter-pinter ya Bapak Ibu ya. Tapi cerita Yesus kenapa kita nggak pinter? Ya, cerita Yesus ya maaf saya bukan berarti cerita Yesus terus jadi kayak makanan begitu. Tapi maksudnya ya seperti itu ceritain. Ketika aku hidup dengan Yesus, hidupku berubah. Kasih perhatian buat dia. Ya Bapak Ibu, sekarang ini beberapa waktu yang lalu saya punya teman-teman dari kepercayaan yang lain. Ya Bapak Ibu tahu ya teman-teman SD, SMP, SMA begitu. Ada beberapa yang COVID, ada beberapa yang maaf bicara di usia dia yang ke-50 itu rumah tangganya mulai goncang. Dia bilang begini, Pak Oki, bukan Pak, dia karena temen dia ngomong gini, Ki, lu tahu gak sih ini? Iya kenapa? Dia WA gua loh, dia kan sudah cerai dengan suaminya, dia WA gua loh, ada apa ya? Nah ini GR nih, temen saya yang laki ini GR, udah GR, dia bilang ada apa ya? Dia sekarang sudah gak punya suami katanya Ki, kok nelpon. Padahal dia berkeluarga Bapak Ibu. Terus saya bilang begini sama dia, kamu jangan main api ya. Kamu jangan macam-macam, sayang sama istri kamu, sayang sama anak kamu. Ini moralistiknya ya Bapak Ibu ya. Cerita moralnya, agama manapun akan sama-sama kasih tahu dia gak boleh main api begitu ya. Terus dia bilang begini, aduh gue gak kuat Ki. Terus saya bilang begini, boleh gak saya berdoa buat kamu? Dia bilang, iya Ki bantu doa ya. Saya bilang nanti ketika gue berdoa buat lu nih, saya bilang begitu ya. Lu bayangin muka istri lu lewat, muka anak lu lewat begitu ya. Ayo kita doa. Saya bilang karena saya orang Kristen saya akan berdoa dengan cara saya. Doain Bapak Ibu. Sebut Bapa surga, sebut Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan patahkan segala yang begitu. Ya. Terus dia bilang begini, Ki makasih ya lu udah kasih kekuatan buat gua. Walaupun lu gak seiman sama gua, tapi lu baik sama gua. Saya bilang udah ya, jangan macam-macam lagi ya. Nanti kalau mau macam-macam lu dengerin doa gua. Saya bilang begitu ya Bapak Ibu. Gak lama 2-3 minggu lagi dia WA lagi. Dia kasih foto dia, saya kasih lihat link fotonya. Saya bilang, Ki doain gua lagi Ki. Wah ada apa? Gua lagi diisolasi nih. Loh kondisinya gimana? Gua lagi sesak napas, dia bilang gitu ya. Dan dia cerita lagi gitu loh. Dan saya tahu Bapak Ibu, akhirnya saya berdoa lagi buat dia. Bapa kami lagi, dalam surga lagi, Yesus lagi. Saya gak pikir bagian saya itu lakukan Bapak Ibu. Doain dia jangan malu. Ada teman-teman yang berdoa tapi mereka gak berani sebut nama Yesus. Karena yang berkuasa itu nama Yesus. Kalau kita sebut nama Tuhan yang mana Bapak Ibu? Saya bilang lagi sama dia, dalam nama Tuhan Yesus, engkau yang sakit di rumah sakit kena COVID, Tuhan halaukan. Dia jadi langganan minta didoain Bapak Ibu. Saya percaya bagian kita lakukan. Bagian kita lakukan. Dan Roh Kudus yang akan bekerja buat dia. Kadang-kadang kita suka antipati, kita suka takut dengan dia begitu ya. Dia ada 2 titik begitu Bapak Ibu. Tapi kita terus doakan. Bagian kita itu. Menginjili dan melayani sesama manusia. Kenapa? Karena saya sudah tahu ikut Yesus itu enak. Saya berbagilah kepada orang-orang. Begitu ya Bapak Ibu ya. Galatia 5 ayat yang ke-13 bilang begini buat kita. Saudara-saudara memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan di dalam dosa.
Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Mari Bapak Ibu, kita mau sama-sama di dalam Tuhan melayani. Kenapa sih? Dia bilang begini, Ki terima kasih ya. Dia bilang amin, YRA begitu ya. Dan dia bilang doa orang benar pasti mujarab. Itu kata-kata Alkitab loh Bapak Ibu ya. Tapi dia ngomong begitu. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, nggak ada yang mustahil. Tetap terus menabur, menabur, menabur. Mungkin kita bisa bilang begini, Ki, pan kata firman Tuhan suruh pergi. Nggak usah pergi Bapak Ibu ke tempat yang jauh itu kalau kita memang nggak bisa pergi. Tapi bisa dengan voice note, betul? Bisa dengan Zoom, gue berdoa buat lu ya. Bisa itu juga Tuhan bekerja. Nah sekali lagi Bapak Ibu, hari ini kita belajar ada 7 disiplin rohani. Dan yang terakhir kita mau melayani sesama kita. Sesama kita itu siapa sih? Orang-orang di sekitar kita. Baik yang sudah mengenal Tuhan ataupun yang belum. Dikatakan lagi, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri. Betul ya? Dulu kita lagi belum kenal Tuhan, kita pikirnya begini. Untungnya buat gua apa? Kalau gua begini-begini, untungnya buat gua apa? Tetapi ketika kita sudah terima Tuhan Yesus, janganlah tiap-tiap kita hanya memperhatikan kepentingan kita aja, tetapi kepentingan orang lain juga. Betul ya Bapak Ibu? Saya suka bilang sama teman-teman, saya mau repot. Repot buat siapa? Repot buat Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara melayani sesama. Ibrani 5 ayat 9, dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Wahyu 22 ayat 7 ayat yang terakhir. Sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Mari Bapak Ibu, ada 7 disiplin rohani yang kita dengar pada saat pagi hari ini. Biar itu boleh menjadi kekuatan buat kita di dalam kita melakukan mengiring Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu, materi ini akan bahas di dalam small group dan Bapak Ibu boleh mulai aktif untuk bertemu onsite. Tapi tetap menggunakan protokol kesehatan, cuci tangan dan menggunakan masker. Kesaksian sedikit Bapak Ibu ya, ketika ada satu pertemuan di dalam pertemuan gereja begitu, saya nggak biasa dalam kondisi gini harus salaman. Tetapi saat itu karena saya serah terima jabatan, harus salaman dan harus difoto Bapak Ibu ya. Akhirnya di depan gini salaman nih, foto. Itu kejadiannya hari Selasa kalau nggak salah ya. Lalu hari Sabtu saya ketemu dengan ibunya orang yang saya salaman ini. Dia tuh saya tanya, tante ada apa tante di sini? Itu sih itu katanya ya, COVID lagi diisolasi di ICU bilang gitu ya. Saya bilang aduh hitung 5 hari nih, hitung 5 hari. Berarti gue salaman kemarin, bukan berartinya parno ya Bapak Ibu ya. Jadi memang harus begitu cepet-cepet, saya sudah selesai salaman, saya tetap cuci tangan begitu ya. Dan setelah saya cuci tangan, saya bersyukur terus Tuhan luputkan kita. Mari Bapak Ibu jangan takut, kita masih tetap bisa berrelasi dengan orang, tetap dengan menjaga protokol kesehatan. Buktinya apa Bapak Ibu? Saya tiap hari ke toko tuh selama pandemi, masa kita mau small group, aduh sorry ya. Small group takut gitu. Emang COVID ngumpulnya di gereja Bapak Ibu. Ya seolah-olah kita kalau kegiatan yang lain kita berani. Tapi kalau ke gereja takut. Bahkan sampai teman-teman di Bogor mereka masih belum mulai onsite Bapak Ibu. Nggak apa-apa. Mereka punya kebijakannya sendiri. Bapak Ibu perlu diketahui bahwa ruangan kita di sini ada 3 fresh air yang masuk. Dan ada 3 out air yang buang keluar. Dan itu diatur RPM-nya supaya tetap hawa di sini tetap dingin dan Bapak Ibu bisa rasain deh, Bapak Ibu duduk di sini tapi enggak pengap karena hawanya terus keluar dan tidak buka masker ya. Jujur Bapak Ibu di dalam kondisi new normal ini mau nggak mau, ini nggak enak Bapak Ibu. Pakai ini begini Bapak Ibu tuh kalau saya nggak di sini saya nggak kelihatan. Kalau saya mundur ke sini nih, semuanya bayangan ya. Tetapi hal ini tidak menghalangi kita untuk bisa beribadah. Amin. Mari ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik cari
kesempatan untuk onsite. Kantor yayasan kita bisa dipakai. Kantor yayasan kita bisa digunakan. Janjian sama Lamria, mau jam berapanya bisa dipakai. Amin buat firman Tuhan, kita mau tetap disiplin rohani di dalam Tuhan. Bapak Ibu, setelah ibadah ini selesai, khusus buat para pelayan Tuhan, tim penggembalaan tidak pulang dulu. Kita akan evaluasi ibadah kita pada pagi hari ini. Ibadah pertama apa yang mesti diperbaiki. Nah, Bapak Ibu juga boleh memberikan masukan kepada kita apapun itu ke dalam WA admin MNCC. Ya, jangan di grup. Di grup nanti jadi rame, jadi liur begitu ya. Kita mau pakai admin MNCC. Bilang begini aja. Usul saya begini. Masukan saya begini. Enaknya begini. Ya Bapak Ibu, kita jujur harus buat kebaikan kita bersama. Minggu depan tanggal 18 Bapak Ibu, firman Tuhan pagi akan saya layani dan sorenya akan ada Pak Kris dari Gereja Baptis. Beliau sebagai Ketua BKGS dan juga boleh mengetahui keberadaan kita yang sudah mulai beribadah onsite. Bapak Ibu, kita punya admin sekarang, kalau Bapak Ibu ada butuh tanya jadwal small group, jadwal apa-apa pun tanya ke nomor admin itu. Ya Bapak Ibu ya. Lalu minggu besok juga akan ada penyerahan anak dari kekasih kita Jerry. Dan kalau ada penyerahan anak yang lain pun, mari kita sama-sama serahkan pada tanggal 18 pagi-pagi mungkin ya. Lalu akan ada baptisan, udah ada beberapa orang yang minta untuk ayo dong Koki bikin baptisan. Nah ini ada dua pilihan, mau online atau mau onsite. Saya persilahkan, mungkin kalau anak-anak muda bisa dibikin online atau bisa pertemuan di kantor yayasan. Ya Bapak Ibu ya. Ada beberapa lagi tambahan yang lainnya nanti akan dimasukkan ke dalam WA group. Tolong Bapak Ibu saya ingatkan kembali, small group itu kalau ada berita apa-apa tuh dijawab. Itu sarana komunikasi kita ya Bapak Ibu ya. Kasihan maksudnya ada leader-leader yang sudah berusaha, udah berupaya tapi dianggap angin lalu begitu ya. Mari Bapak Ibu kita sama-sama menghargai. Melayani bersama, amin. Ya, menjawab salah satu small group itu juga sebagai bentuk pelayanan sesama. Bapak Ibu, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Kook, kepada juga teman-teman yang lain yang sudah secara struktural membuat ibadah ini boleh berjalan. Ya. Dan kantor yayasan juga sedang berjalan, Bapak Ibu bisa lihat yang belum pernah datang, lantai 2 sedang dikerjakan di kemajuan-kemajuan berikutnya. Dan kalau ada usul sekali lagi jangan sungkan. Kita akan akhiri ibadah kita pada saat pagi hari ini. Bapak Ibu nanti yang memberikan kolekte silahkan dimasukkan ke dalam kotak yang di belakang. Atau dimasukkan dalam nomor gereja GBI MNCC Surya Kencana. Kita sama-sama bangkit berdiri, saya undang WL dan singer musik, kita angkat satu pujian yang barusan. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Setelah kita menyanyi nanti Kook akan tutup dalam doa syafaat. Dan kita doa berkat kita selesai buat ibadah perdana kita. Terus kita merenungkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita boleh ada sampai hari ini semua karena kehendak Tuhan. Kalau engkau masih Tuhan berikan hidup, berarti ada kesempatan yang Tuhan mau pakai dalam hidupmu untuk pekerjaan Tuhan. Mari kita sama-sama mau mengumpulkan sesuatu yang kekal di hadapan Tuhan. Karena hidup ini semuanya sementara. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku.
Kini ku hidup menyenangkan. Sekali lagi sama-sama katakan, telah kulihat Tuhan, telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Sama-sama katakan, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Haleluya. Oh, darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidup. Haleluya. Oh, kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu besar darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, hati kami limpah dengan ucapan syukur kepada-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan hari ini Tuhan, hari yang baik yang telah Kau jadikan kepada kami Tuhan. Kalau kami boleh ada pada kesempatan hari ini Tuhan untuk memuji membesarkan nama-Mu Tuhan. Biarlah pujian yang kami naikkan ini Tuhan boleh menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih untuk pelindungan-Mu kepada kami Tuhan. Kalau kami boleh melihat Tuhan, setahun telah berlalu Tuhan dari pandemi ini Tuhan. Kalau kami masih ada Tuhan, masih berdiri, masih sehat Tuhan, kami percaya Tuhan karena kemurahan-Mu Tuhan. Biar Tuhan kami mau pakai kesehatan kami Tuhan, untuk kami datang mencari wajah-Mu Tuhan. Selagi Engkau berkenan ditemui Tuhan, selagi kami masih ibadah Tuhan untuk bertatap muka. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengar Tuhan. Biar kami mau Tuhan mempunyai disiplin diri Tuhan. Tuhan Yesus Roh Kudus yang mengingatkan, mengajar kami, memampukan kami untuk menjalankan bagian yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan. Tak lupa juga Tuhan kami mau bersyafaat Tuhan, berdoa untuk gembala pembina kami yaitu Bapak Julius Ishak Tuhan. Engkau memberkati masa tuanya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Memberikan kesempatan Tuhan untuk menjadi alat kemuliaan-Mu Tuhan. Memberkati kesehatannya Tuhan, memberkati keluarganya. Tuhan Yesus, tak lupa juga kami berdoa untuk pendeta kami yaitu Pastor Oki Tuhan. Memberkati dengan hikmat marifat yang daripada-Mu Tuhan, menjadi teladan dan mempunyai hati yang bijaksana untuk membawa kami di dalam pertumbuhan iman dan pertumbuhan di dalam pengenalan akan Engkau. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk tim penggembalaan, aktivis dan leader Tuhan, biar kami bersama-sama bersatu hati Tuhan untuk memajukan pekerjaan-Mu di kota Sukabumi ini Tuhan. Kami mau menjadi murid yang membawa terang. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk jemaat MNCC di mana kami bertumbuh dan tertanam. Kami berdoa untuk jemaat yang kami kasih, Tuhan menjauhkan dari segala hal yang jahat Tuhan. Kami percaya ketika kami pulang kami mendapat sukacita yang lebih daripada ketika kami datang Tuhan. Kami beroleh hikmat daripada-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk gereja-gereja yang sedang mengadakan kebaktian pada hari ini Tuhan. Tuhan menjauhkan dari hal yang jahat. Biar kami berlomba-lomba Tuhan di dalam kami memenangkan jiwa untuk membawa jiwa-jiwa itu kepada-Mu Tuhan. Terima kasih boleh kami mempunyai kerinduan Tuhan untuk memberitakan kabar baik Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk kantor yayasan yang
75% berjalan Tuhan, dan di mana ada yayasan Epistel Tuhan, kami boleh menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk kami membantu sesama Tuhan. Baik itu membantu di dalam bencana alam, pembangunan gereja, anak yatim Tuhan, dan membantu kepada sesama di lingkungan ini. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk yang bertugas, baik itu WL Singer, multimedia, sound, lighting maupun kameramen. Kami percaya Tuhan, kami boleh melayani Engkau dengan penuh sukacita. Kami mau Tuhan mempunyai rasa bangga Tuhan kalau kami diberikan kesempatan untuk melayani Raja segala Raja. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk bangsa Indonesia, bangsa yang kami cintai. Kami percaya Engkau berdaulat untuk bangsa kami, menjauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan Tuhan, orang-orang yang berniat jahat. Baik itu bencana alam yang di NTT Tuhan, yang terjadi baru adalah gempa di Malang Tuhan. Kami percaya Tuhan, di akhir zaman ini kami harus mencari wajah-Mu Tuhan, lebih dekat kepadamu. Terima kasih, kami juga berdoa untuk kota Sukabumi, kota yang kami cintai Tuhan. Biar Tuhan melindungi dengan damai sejahtera daripada-Mu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih untuk gedung yang baru ini Tuhan. Biar kami juga mempunyai semangat yang baru Tuhan untuk kami datang kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk ibadah pada pagi hari ini. Sebelum kami pulang, kami rindu menerima berkat-Mu melalui hamba-Mu. Mari jemaat Tuhan yang dikasihi, kita bersyukur buat ibadah perdana onsite kita pada saat pagi hari ini. Mari angkat kedua tanganmu dan biar Tuhan sendiri yang memberkati engkau. Turunlah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kehidupan kita mulai dari hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberkati keluargamu. Tuhan memberkati usahamu, Tuhan memberkati pelayananmu. Kemanapun engkau berada, apapun yang dikerjakan oleh tanganmu untuk kebaikan, Tuhan buat menjadi berhasil dan berbuah lebat. Turunlah berkat kasih Tuhan selalu nyata, damai sukacita Allah ada di dalam kehidupan kita. Tetaplah engkau punya disiplin diri, kemanapun engkau pergi, biar orang lain bisa melihat Yesus dalam hidupmu. Dalam nama Tuhan Yesus, mari yang percaya sama-sama katakan, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.